Ditetapkan sebagai tersangka, Polda Metro Jaya memeriksa Richard Lee dalam kasus dugaan pelanggaran di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen. Seorang anak berumur 4 tahun di Medan, Sumatera Utara tertembak peluru saat terjadi tawuran. Korban mengalami luka serius di bagian mata. Sejumlah guru di Aceh Tengah naik kabel sling melewati sungai yang berarus deras karena akses menuju sekolah masih terputus. Selamat sore saudara, selain 3 informasi utama tadi, kami juga punya informasi lain, diantaranya perkembangan bencana banjir di Sitaro, Sulawesi Utara. Hingga kini, 2 orang masih hilang. Selengkapnya dalam Indonesia Update bersama saya, Iksan Sitorus. Informasi pertama dari Bekasi, saudara, eksekusi lahan rumah warga di perumahan Puri Asih Sejahtera, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, berlangsung ricuh. Warga menilai eksekusi 12 rumah itu salah sasaran. Warga perumahan Puri Asih Sejahtera di Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi terlibat aksi dorong dengan polisi dan juru sita Pengadilan Negeri Bekasi saat eksekusi berlangsung. Tak hanya ricuh, warga juga membentangkan spanduk dan menyampaikan orasi penolakan. Warga menilai penolakan warga terjadi karena eksekusi dilakukan tidak sesuai. Warga merasa sudah membayar lunas rumah yang dihuni, tetapi kontraktor belum memberikan SHM. Hingga akhirnya pengembang PT Puri Asih Sejahtera dinyatakan kolaps. Sementara itu, jurusita Pengadilan Negeri Kota Bekasi mengatakan eksekusi sudah berdasarkan kekuatan hukum tetap putusan pengadilan dengan penggugat PT Taman Puri Indah. Kalau tiba-tiba katanya ada pelelangan dari Taspen ke Taman Puri Indah. Jadi yang menggugatnya adalah Taman Puri Indah. Kalau kami adalah Komplek Puri Asih. Nah, mereka klaim mereka milik, nah kemudian kita tempur lah di pengadilan. Gitu. Karena waktu dia melakukan lelang Taspen itu dia bilang itu tanah kosong. Padahal di sini itu ada 100 unit rumah. Ada manusia yang di sini yang menempati rumah. Dan kalau sudah ada bangunan rumah itu di mana-mana itu kan pasti ada IMB. Jadi bukan bangunan liar gitu. 12 rumah yang kita eksekusi hari ini ya, itu berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi seperti itu ya Bapak-Bapak semuanya ya. Dan eksekusi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Bu, penggugatnya siapa sih Bu? Atas nama siapa Bu? Penggugatnya itu atas nama PT Taman Puri Indah Pak. Galaksi itu ya Bu? Puri Indah. Kita ke sorotan lain, Polda Metro Jaya hari ini memanggil Dr. Richard Lee untuk diperiksa sebagai tersangka dugaan pelanggaran di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen. Dari informasi yang diterima tim Kompas TV, Richard Lee datang memenuhi panggilan polisi siang ini. Pemeriksaan dilakukan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Tim Kompas TV sudah mencoba menghubungi kuasa hukum Richard Lee, Jeffrey Simatupang, untuk mengonfirmasi pemanggilan hari ini, namun belum ada balasan. Kasus yang menyeret Dr. Richard Lee berawal dari laporan influencer dan Dr. Samira Farahnas. Keduanya saling lapor yang berujung keduanya menjadi tersangka. Ada yang katain miskin. Dokter kecantikan sekaligus influencer Richard Lee ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan layanan kecantikan. Penetapan tersangka ini merupakan buntut dari laporan yang dilakukan influencer Samira Farahnas atau yang dikenal dengan nama Doktif atau dokter detektif. Proses penyidikan, ya, kami sampaikan perkara tersebut sudah proses penyidikan dan kami sampaikan penetapan tersangka itu dilakukan pada tanggal 15 Desember 2025
terhadap saudara RL, ya, yang mana sudah dilakukan pemanggilan terhadap tersangka pada tanggal 23 Desember tahun 2025, namun tidak hadir. Saudara RL tidak hadir dan menyampaikan kepada penyidik akan hadir pada tanggal 7 Januari 2026. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan Richard Lee pada 23 Desember, namun berhalangan dan meminta penjadwalan ulang pada 7 Januari 2026. Tim Liputan Kompas TV. Sebagai kuasa hukum, di mana korban. Informasi lebih lengkap terkait pemeriksaan Dr. Richard Lee untuk diperiksa sebagai tersangka dugaan pelanggaran di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juru kamera Andika Pratama dari Polda Metro Jaya. Nanda, apa yang jadi materi pemeriksaan Dr. Richard Lee hari ini? Yang akan digali oleh Richard Lee hari ini adalah terkait dengan dugaan yang dilayangkan kepadanya, yakni pelanggaran bidang kesehatan dan perlindungan konsumen berkaitan dengan produk dan prosedur perawatan kecantikan milik Richard Lee. Tadi Ihsan, Richard Lee sudah hadir untuk memenuhi pemanggilannya di Dirkrimsus Polda Metro Jaya sekitar pukul 1 siang, yang dimana kalau kita melihat dengan seksama atau pandangan mata memang ia datang sendiri dan saat ini masih berlangsung proses pemeriksaannya. Yang dimana diketahui bahwa setelah ia ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 15 Desember lalu, kemudian pemeriksaan pertama di tanggal 23 Desember 2025 kemarin, ia meminta penjadwalan ulang sehingga dijadwalkan hari ini di 7 Januari ia hadir. Nah, yang menjadi poinnya adalah dugaan yang disangkakan kepada Richard Lee ini memang dilaporkan oleh seorang dokter juga dan influencer, yakni dengan nama sebutannya adalah dokter detektif atau dengan nama aslinya adalah Samira Farahnas. Di tanggal 2 Desember 2024 sebenarnya laporan ini sudah dilayangkan. Nah, terkait dengan kita ulas sedikit laporan yang dilayangkan oleh dokter detektif ini atau doktif adalah ia membeli beberapa produk milik Richard Lee, produk-produk kecantikan, yang dimana beberapa diantaranya seperti saya sebutkan di sini ada produk bernama White Tomato yang setelah ditelusuri ini tidak sesuai dengan kandungannya. Kemudian juga ada produk DNA Salmon yang ternyata setelah ditelaah ini tidak steril dan juga dikemas ulang, sampai dengan salah satunya ada produk Miss V Stem Cell yang merupakan ternyata ini adalah repacking dari salah satu brand kecantikan juga. Nah, ini menjadi ihwal dari dokter detektif melaporkan Richard Lee. Sebenarnya kalau lebih jauh lagi, Ihsan dan juga saudara, duduk perkara ini memang sudah berlangsung sejak lama antara Richard Lee dan juga doktif ini, di mana keduanya saling lapor dan saat ini keduanya ditetapkan sebagai tersangka. Nah, mulanya memang Richard Lee terlebih sebelum tadi ada doktif, kemudian dilaporkan kembali oleh Richard Lee melaporkan doktif tersebut pada 6 Maret 2025 atas dugaan pencemaran nama baik. Nah, salah satu poinnya kalau pelaporan Richard Lee terhadap doktif ini adalah tuduhan atas praktik ilegal yang dilakukan oleh Richard Lee di Polres Metro Jakarta Selatan. Artinya ada dua kasus yang saat ini sedang berjalan bersamaan, yang dimana laporan terhadap Richard Lee di Polda Metro Jaya yang saat ini Richard Lee sedang diperiksa. Dan yang kedua adalah di Polres Metro Jaya, di Polres Jakarta Selatan maksud kami, yang dimana saat ini adalah merupakan laporan dari doktif. Nah, yang jadi pertanyaannya Ihsan dan juga saudara, apakah hari ini Richard Lee akan langsung ditahan seusai atau seiring ketika ia memang sedang diperiksa hari ini yang masih menjadi pertanyaan, karena sampai dengan saat ini polisi juga masih belum bisa mengungkapkan kronologi lengkapnya seperti apa, sampai dengan barang bukti apa saja yang dikantongi polisi sehingga Richard Lee ditetapkan sebagai tersangka juga masih belum dipaparkan oleh pihak kepolisian di sini Polda Metro Jaya. Artinya kita masih sama-sama menanti, karena sampai dengan siang hari ini, sampai dengan sore hari ini juga pihak polisi masih belum melakukan pernyataan terbuka untuk menanggapi kasus ini. Yang kita tahu Richard Lee sampai dengan saat ini juga masih diperiksa oleh tim penyidik dari Dirkrimsus Polda Metro Jaya. Sementara demikian, Iksan. Nanda Aprilia dan juru kamera Andika Pratama langsung dari Mapolda Metro Jaya. Terima kasih kawan-kawan.
Saudara, terdakwa kepemilikan 6 ekor landak Jawa di Madiun, Jawa Timur dituntut 6 bulan penjara dan denda Rp1 juta subsidiar 1 bulan kurungan. Sidang pembacaan tuntutan dalam perkara kepemilikan 6 ekor landak Jawa yang menyeret Darwanto sebagai terdakwa digelar di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Terdakwa dinilai terbukti melanggar Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Perbuatan terdakwa juga dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam menjaga kelestarian satwa dilindungi. Hal-hal yang meringankan terdakwa diantaranya mengakui dan menyesali perbuatannya, serta terdakwa yang belum pernah dijatuhi pidana. Kami menilai sangat keberatan terkait tuntutan 6 bulan tersebut. Untuk sidang selanjutnya kami akan mengajukan pledoi. Kira-kira intinya apa Mas? Yang menjadi keberatan lain dengan pidana atau seperti apa? Iya, kasus ini seperti yang ada di Bali itu juga sama persis terkait kasus landak. Di Bali itu dituntut untuk lepas. Maka dari itu untuk pembelaan kami meminta untuk dibebaskan. Kabar usai jeda, saudara, seorang anak berumur 4 tahun di Medan, Sumatera Utara tertembak peluru nyasar saat terjadi tawuran. Korban mengalami luka serius di bagian mata. Anda kembali di Indonesia Update, saudara. Seorang anak berumur 4 tahun tertembak peluru nyasar saat terjadi tawuran di kawasan Jalan Medan Belawan, Sumatera Utara. Akibat insiden itu, korban mengalami luka serius di bagian mata dan harus dirawat di rumah sakit. Kejadian anak tertembak peluru nyasar itu terjadi pada Senin lalu. Ibu korban Romanda Sapriati Siregar bilang saat itu ia sedang naik becak bersama anaknya untuk menjemput suami di Pasar Baru. Di tengah perjalanan mereka berhenti karena ada tawuran pemuda. Tiba-tiba sang anak menangis. Setelah dilihat ternyata mata anaknya terkena tembakan. Romanda langsung membawa anaknya ke klinik terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Setelah diperiksa, ternyata peluru mengenai matanya hingga akhirnya korban harus dibawa ke RSUD Piringadi Medan. Dari hasil CT scan RSUD Piringadi, peluru yang bersarang di mata anaknya itu adalah peluru senapan angin. Kita udah macet gitu, orang perang terpacak situ, nggak tahu tiba-tiba dari mana peluru, dia udah kita tolong gitu. Mak, katanya itu udah darah semua, Bang. Itu langsung kakak larikan ke rumah sakit? Enggak, peluk dulu, karena kan waktu itu rumah sakit PAC diblokir, tutup kan karena perang. Jadi bawa klinik belakang PAC, klinik ERA kami bawa. Tapi ibu itu bilang ini nggak berani karena dia dekat mata, takutnya kena mata jadi salah, jadi nggak berani pegang, bawa aja ke rumah sakit PAC. Dari klinik udah lari-lari gendong dia sampai ke rumah sakit PAC itu. Nggak nampak lah, Bang. Romanda sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk menolong anaknya agar pulih kembali. Rencananya, korban akan dirujuk ke rumah sakit USU Medan karena di RSUD Piringadi Medan belum ada dokter bedah mata. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Kita ke sorotan lain, saudara. Basarnas bersama tim gabungan melakukan pencarian korban hilang di Desa Lagaeng, Kecamatan Siau Barat Selatan, Kabupaten Sitaro. 2 orang dinyatakan hilang usai banjir bandang. Personel Basarnas Manado dibantu polisi dan warga terus mencari korban hilang pasca banjir bandang yang melanda Pulau Siau. Pencarian korban hilang kali ini dilakukan di Desa Lagaeng, Kecamatan Siau Barat Selatan, terhadap korban anak balita berusia 2 tahun. 2 orang hilang, sementara 16 orang meninggal dalam banjir bandang. Selain menelan korban jiwa, banjir bandang merusak permukiman warga serta fasilitas jalan dan perkantoran. Ratusan warga mengungsi di 2 titik yang disiapkan pemerintah. Sementara itu, cuaca buruk masih melanda sejumlah wilayah di tanah air. Di Lampung dan Banjarmasin, lahan pertanian terendam banjir dan terancam gagal panen. Di Manado, gelombang dengan ketinggian 2 hingga 3 meter menerjang areal parkir di kawasan perbelanjaan Manado Town Square dan kawasan Megamas.
Dua dusun yang terletak di Desa Gunung Agung, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur Lampung, yakni Dusun 6 dan Dusun 9 terisolasi, lantaran akses terputus akibat luapan sungai WC Kampung. Untuk beraktivitas, ratusan warga terpaksa menggunakan rakit bambu dengan kapasitas 10 orang dan 4 motor. Selain memutus akses jalan, luapan sungai juga membuat 400 hektar lahan pertanian warga ikut terendam. Akibatnya, tanaman jagung, singkong, dan padi gagal panen dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Saat ini kondisi terkini naik GT ini sudah 4 hari yang lewat. Iya. Kalau yang pertanian warga yang terendam itu ada berapa hektar, Pak? Sekitar 400-an hektar padi dan jagung. Itu gagal panen nggak, Pak? Sebagian. Pasti gagal panen itu. Pak, ini banjir ini memang tiap tahun apa seperti apa, Pak? Alhamdulillah banjir ini rutin setiap tahun sekali. Yang terparah kapan, Pak? Terparah tahun kemarin 2025. Yang di dalam itu ada berapa dusun sih, Pak? Di dalam ada 2 dusun di Desa Gunung Agung ini yang terisolir ada 2 dusun. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, seluas 2.600 hektar lahan padi tergenang air hingga menutup tanaman padi. Akibatnya, tanaman padi terancam rusak dan gagal panen. Salah satu petani harus menjemur sisa padi miliknya yang terendam banjir. Para petani meminta perhatian pemerintah dari kondisi ini. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan solusi, terutama dalam penanganan banjir dan perbaikan sarana pertanian. Hari semalam terendam sehari itu, tepatnya banjir. Ada sawat lagi kan? Naikkan ke atas. Iya, ada nol lagi. Sekarang melihat tuh masih sekilan lagi mati kada calap. Anunya tak karangkingnya, takannya soknya sebenarnya tinggal lah. Ya jopang barasnya tah, ramuk doang tuh nah. Baik aja barasnya, cuma ada teramuk sedikit barasnya. Di Manado, Sulawesi Utara, terjangan gelombang bahkan sempat membuat sebagian material penahan gelombang berserakan yang berada di dekat pos masuk keluar kendaraan. Sejumlah warga menyebut saat gelombang tinggi menerjang disertai angin kencang dan hujan hingga sempat membuat warga panik. Sebelumnya sepanjang Selasa kemarin, hujan deras disertai angin kencang terjadi di sebagian wilayah Manado. Ketika saya sampai kemari, saya sudah melihat adanya tinggi ombak sekitar 2-3 meter, air naik ke permukaan dan volume air sungai juga ikut naik. Cuaca buruk masih melanda sejumlah wilayah di tanah air. BMKG mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi banjir, genangan air, pohon tumbang, dan dampak angin kencang, serta petir, dan terus memantau informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara itu, saudara, sejumlah guru di Aceh Tengah naik kabel seling melewati sungai yang berarus deras karena akses menuju sekolah masih terputus. Informasinya usai jeda. Kita tiba di paruh akhir Indonesia Update. Saudara, Wakil Gubernur Bangka Belitung Heliana memenuhi panggilan polisi sebagai tersangka kasus dugaan penggunaan ijazah palsu. Heliana bersama tim kuasa hukum membawa sejumlah barang bukti, menyebut tuduhan tak berdasar. Wakil Gubernur Bangka Belitung Heliana bersama tim kuasa hukum menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka di Bareskrim Polri usai ditetapkan sebagai tersangka Desember 2025. Dalam pemeriksaan kali ini, pihak Heliana mengaku sudah menyiapkan sejumlah dokumen yang menunjukkan ijazah maupun riwayat pendidikannya adalah asli. Kronologisnya adalah pada 2024 ketika kami mau melegalisir itu kampusnya tutup. Jadi dikarenakan itu kami tidak sempat pada waktu itu karena kesibukan, karena saya juga pimpinan DPRD, sehingga tidak sempat untuk ke Kemendikti untuk ngurus legalisirnya. Kemudian dari keterangan beberapa keterangan kita cek di Kemendikti, maka itu ada kesalahan input. Lalu kami waktu itu sempat ke tempat Ibu Dekan dan dosen pendamping. Kami mendapatkan juga surat pernyataan langsung tulis tangan bahwa menyatakan bahwa
saya betul mahasiswa beliau dan betul pernah berkuliah di Azhara seperti itu. Saudara, akses menuju sekolah di Aceh Tengah masih terputus pasca banjir bandang dan longsor. Guru di Desa Bah terpaksa menempuh cara berisiko dengan naik kabel seling melewati sungai berarus deras. Video ini memperlihatkan 2 orang guru asal Desa Bah, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah, Aceh, menyeberangi Sungai Ketol dengan bergantung pada kabel seling. Aksi itu dilakukan pada hari pertama masuk sekolah pasca banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh Tengah pada akhir November lalu. Tanpa pengaman atau pelampung, kedua guru ini terpaksa menembus derasnya air sungai demi sampai ke sekolah. Selamat kayaknya, alhamdulillah. Video lain dari akun TikTok @sintasya menampilkan seorang guru menyeberangi di lokasi yang sama dibantu polisi. Hingga saat ini, akses menuju SMP Negeri 44 Takengon masih terputus akibat bencana. Penyeberangan menggunakan kabel seling menjadi satu-satunya jalur yang dapat dilalui untuk menjalankan aktivitas belajar mengajar. Perjuangan ini menjadi gambaran dedikasi guru di daerah terpencil yang tetap mengabdi meski harus berhadapan dengan resiko demi masa depan anak bangsa. Zikri Maulana, Kompas TV Aceh Tengah, Aceh. Sementara di Sumatera Barat, 6 jenazah korban banjir bandang Kabupaten Agam, Sumatera Barat dimakamkan massal di tempat pemakaman umum Sungai Jariang, Kecamatan Lubuk Basung. Jenazah yang dimakamkan terdiri 4 perempuan dan 1 orang laki-laki. 6 jenazah korban banjir bandang kembali dimakamkan secara massal dalam 1 liang. Sebelum dimakamkan, jenazah disolatkan yang dipimpin Kapolda Sumbar, Irjen Gatot Tri Suryanta. Meski identitas belum diketahui, namun proses identifikasi ke-6 jenazah sudah dilakukan dengan mengambil sampel DNA. Proses itu untuk mempermudah proses identifikasi dengan melakukan pencocokan DNA. Polisi meminta masyarakat untuk melaporkan jika kehilangan anggota keluarganya. Beberapa waktu yang lalu 10, hari ini adalah 6. Kemudian dari 16 saudara kita, itu 4 kemarin sudah diambil keluarganya dan sudah teridentifikasi. Hari ini juga yang 6 orang ini sudah teridentifikasi, tinggal kita menunggu pembanding keluarganya. Kami tutup Indonesia Update edisi kali ini, saudara. Saya Ihsan Sitorus pamit. Sehat selalu. Sampai jumpa.